Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Duta TV Ayah Bunda. Nah, hari ini Bunda sama Royan nih. Kenapa Royan senyum-senyum? Senang ya Royan ya. Royan, Royan tahu tidak arti nama Royan? Ya. Ya, apa dong artinya? Juga agak cerita tentang Boleh. macam mana Umi itu kasih nama Oyan. Boleh. Jadi ceritanya itu jadi waktu Umi itu mau melahirkan Oyan, itu waktunya kayak itu mau puasa kan, kayak Juli. Tapi jadi enggak, karena kan kalau orang yang kayak hamil atau kayak melahirkan atau kayak mungkin haid itu tidak puasa ya. Tidak boleh puasa karena ya najis. Kan darah. Iya, terus gimana ceritanya dengan nama Royan? Umi itu mau kasih kasih Oyan itu nama Royan karena Umi mengharap Oyan itu jadi orang yang rajin puasa. Karena orang yang rajin puasa dapat masuk surga, bisa masuk ke surga Royan. Ya, iya. Jadi nama kita itu ada maknanya dan menjadi doa ya Royan ya. Nah Royan, Bunda kali ini mau berbagi dengan ayah bunda pemirsa Duta TV semuanya. Jadi kita sedang membaca buku Cahaya dari Mekah ya. Seri buku Rasulullah Teladan Utama dari Sikmadaya Insani. Nah, Bunda sudah membacakan kemarin tentang bagaimana kelahiran Rasulullah yang disambut dengan penuh kegembiraan oleh ayahnya Aminah, ibunda dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalian tahu nggak ada lagunya? Lagu tentang kelahiran Rasulullah. Aminah. Oke, jadi waktu setelah lahir baginda Rasulullah, kakeknya yaitu Abdul Muthalib segera membawa baginda Rasulullah yang masih bayi untuk tawaf mengelilingi Ka'bah. Kemudian beliau memberikan nama Muhammad yang artinya adalah yang terpuji. Ketika orang-orang Mekah mengetahui nama itu, mereka heran. Namanya Muhammad, tanya mereka. Muhammad, nama apa itu? Nah, saat itu kebanyakan orang Arab ternyata memberi nama anaknya dengan nama berhala yang disembah oleh mereka. Lalu mereka bertanya kepada Abdul Muthalib, "Mengapa engkau memberi nama Muhammad?" tanya mereka. Lalu Abdul Muthalib hanya tersenyum. "Aku ingin dia menjadi anak yang terpuji, terpuji di langit dan terpuji di bumi." Muhammad kemudian disusui oleh Suwaibah, dia adalah hamba sahaya Abu Lahab. Kebetulan saat itu dia juga sedang menyusui putranya. Nah Royan tahu tidak? Ini adalah tradisi ya di masyarakat Arab pada waktu itu. Mereka menyusukan anaknya kepada ibu-ibu yang lain. Nah ada yang istimewa pada saat kelahiran baginda Rasulullah itu. Di mana memang tradisi di tengah bangsa Arab kala itu adalah setiap anak yang hidup di perkotaan dicarikan ibu susuan dari warga pedesaan. Lalu kemudian ibunda dari baginda Rasulullah menawarkan putranya untuk dirawat oleh perempuan dari Bani Sa'ad. Nah Royan, ternyata ada peristiwa yang menunjukkan betapa begitu banyak mukjizat yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Royan mau bacakan tidak? Ternyata ada keajaiban yang ditemui oleh Bani Sa'ad yang salah satu perempuan dari Bani tersebut, warga pedesaan itu, dipercayakan untuk menyusui baginda Rasulullah yang saat itu masih bayi. Bacakan dong Royan. Oke. Keajaiban di Bani Sa'ad. Nabi Muhammad dibawa Mahalimah menuju perkampungan Bani Sa'ad di pegunungan. Jalannya mendaki jauhnya sekitar 50 sampai 60 km sebelah timur kota Mekah. Wah, jauh juga itu Royan ya. Jadi ceritanya dibawa pakai keledai ya. Suara kakinya seperti itu ya. Tik tuk, tik tak, tik tuk, begitu ya. Oh iya. Tiba-tiba gimana Royan? Tiba-tiba keledai tua Halimah bisa berlari cepat.
Wah, ajaib sekali. Halimah yang menggendong Muhammad menjadi terguncang-guncang. Keledai itulah berderap menyusul rombongan Bani Sa'ad. Itulah keajaiban yang ditemui oleh Bani Sa'ad. Padahal Halimah itu membawa bayi Muhammad itu dengan keledai tua yang biasanya jalannya pelan. Tapi ketika membawa bayi Muhammad, keledai itu jadi bisa berlari cepat sampai membuat berguncang-guncang begitu ya. Lalu kata Bani Sa'ad yang lain, "Hai Halimah, pelan-pelan saja," teriak mereka. "Apakah engkau mengganti keledaimu?" Terus jawab Halimah bagaimana? "Demi Allah tidak." "Demi Allah tidak," jawab Halimah. Sampai di perkampungan, langit sudah berwarna merah jingga, ya udah sore gitu ya. Halimah segera membawa bayi dan anaknya masuk ke rumah ya. Jadi itulah Royan, kita mendapatkan pelajaran ya anak ya, bahwa ada begitu banyak peristiwa mukjizat, peristiwa ajaib yang menggambarkan betapa kasih sayang Allah, betapa kemudian saat kelahiran baginda Rasulullah Muhammad itu sudah disiapkan sedemikian rupa dengan kehendak Allah ya. Bagaimana terlahirnya bayi-bayi di kota Mekah. Tradisi Arab itu sebenarnya mengandung pelajaran tentang membesarkan bayi-bayi di dalam lingkungan yang sehat gitu, yang sejuk. Di pegunungan kan diceritakan tempat tinggalnya Bani Sa'ad itu ya. Kemudian juga masih banyak hewan ternak yang menghasilkan susu yang mengandung protein tinggi ya kan. Kalian suka minum susu nggak? Nah ya. Nah ayah bunda, ini kisah tentang pengasuhan baginda Rasulullah. Bagaimana tradisi bangsa Arab itu satu sisi juga menjadi bagian yang penting untuk seorang baginda Rasulullah Muhammad SAW di usia dewasanya, orang-orang yang berada di sekitarnya ya, keajaiban-keajaiban yang menghiasi kehidupan Halimah kemudian ya, di tengah-tengah Bani Sa'ad, tanaman yang tumbuh subur, sumur yang sebelumnya kering menjadi berisi air, kambing dan unta menghasilkan susu. Semua itu membuat Muhammad disayangi sepenuh hati oleh seluruh penduduk. Sampai kemudian ketika Muhammad berusia 2 tahun, Halimah menyapihnya. Royan tahu menyapih? Enggak. Menyapih itu Royan, seorang bayi yang tadinya menyusu kepada ibunya, kemudian diberhentikan menyusu dari ibunya, itu namanya disapih. Royan dulu juga umi sapih di usia, bunda sapih di usia 2 tahun ya. Nah tiba saatnya kemudian bayi Muhammad dikembalikan kepada ibunya. Sesungguhnya aku ingin dia tetap tinggal bersama kita, begitu kata Halimah kepada suaminya. Tapi kemudian beliau tetap mengantarkan bayi Muhammad. Sampai di Mekah mereka menemui Aminah, memeluk dan menciumi putranya. Pada saat itu di Mekah sedang berjangkit wabah cacar ya. Halimah pun berhasil membujuk Aminah untuk mengizinkannya membawa Muhammad kembali ke kampung Bani Sa'ad. Hingga usia berapa ya bayi Muhammad tinggal di kampung Bani Sa'ad? Nah ini kita akan gali lagi dan kita akan belajar bersama Royan, bersama ayah bunda yang ada di rumah yang sedang menyaksikan inspirasi keluarga kali ini. Bagaimana nuansa saat pengasuhan bayi Muhammad di kampung tempat Halimah tinggal dengan Bani Sa'ad. Dan mereka betul-betul menyayangi Nabi Muhammad yang waktu itu masih bayi ya. Nah di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Royan, kita semua diingatkan untuk mencintai anak yatim. Dan bagaimana Bani Sa'ad termasuk Halimah dan suaminya menyayangi bayi Muhammad itu adalah gambaran bagaimana mereka menjadi contoh buat kita untuk mencintai anak yatim. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku dan orang yang mengurus atau menanggung anak yatim di dalam surga seperti ini." Beliau mengisyaratkan dengan kedua jarinya, yaitu telunjuk dan jari tengah seperti ini gitu ya. Jadi siapapun yang menyayangi anak yatim maka dia di surganya Allah seperti ini, dekat sekali dengan baginda Rasulullah. Nah ayah bunda,
pemirsa Duta TV semuanya, mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak pelajaran tentang masa kelahiran Nabi Muhammad SAW dan mendorong kita semuanya untuk membesarkan anak-anak kita dalam lingkungan yang terbaik. Dan kemudian tentu saja sebuah pelajaran untuk kita semuanya agar senantiasa mencintai anak yatim. Kalau Royan mengambil pelajaran tentang apa dari kisah ini? Makna nama bukan sih? Iya kan? Nah, jadi ada makna nama juga seperti Royan, namanya juga punya arti, didoakan oleh Bunda supaya menjadi anak yang rajin berpuasa, dalam makna juga mampu menahan diri. Kemudian nama Royan kan gak cuma Royan ya, apalagi dong ujungnya? Royan. Kenapa namanya ada Fathur Robbani? Nggak ingat. Oh, nanti kita sambung lagi ya. Sampai di sini dulu Ayah Bunda. Semoga banyak kemanfaatan yang bisa kita ambil dan mudah-mudahan kita bisa mengisi Ramadan ini dengan kegiatan yang bermanfaat bersama anak kita, meraih keberkahan di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.